Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sidoarjo 3, yang kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, beserta karyawan SD Negeri Sidoarjo 3. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di SD Negeri Sidoarjo 3 dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Ya. Saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Sidoarjo 3. Yang keempat, diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, penutup. Untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan melafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu semuanya dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.
Sekolah SD Negeri Sidoarjo 3. Kepada Ibu Haryati MPD, waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Eko Hadianto selaku calon guru penggerak angkatan 11. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru beserta karyawan SD Negeri Sidoarjo 3. Alhamdulillah ya Pak. Puji syukur marilah senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan hari ini, siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama. Salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Mas Eko. Pada siang hari ini Mas Eko mau menularkan ilmunya dengan mengadakan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan guru penggerak, pendidikan guru penggerak yang harus Pak Eko Hadianto lalui ya. Semoga dengan diseminasi ini nanti selain bagi Mas Eko sendiri nanti ya akan memperlancar tugas-tugasnya dalam kegiatan calon guru penggerak ya. Terus bagi kita semua nanti insya Allah Bapak Ibu yang lainnya nanti akan mendapatkan ilmunya, dan ilmu itu nanti akan bermanfaat apabila ilmu itu nanti dilaksanakan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Insya Allah nanti akan berhubungan ya Mas Eko dengan kegiatan pembelajaran. Ya, insya Allah nanti akan berhubungan dengan kegiatan pembelajaran yang nantinya kalau benar-benar dilaksanakan ini akan sangat mendukung proses pembelajaran. Karena dengan menerapkan budaya positif, insya Allah nanti anak menjadi lebih senang belajar, anak menjadi lebih nyaman di sekolah. Okay. Semoga nanti diseminasi dapat berjalan lancar, Mas Eko dapat menyampaikan dengan lancar, kami semua dapat menyerap ilmunya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Selamat mengikuti diseminasinya nanti disampaikan oleh Mas Eko. Kalau lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 kepada Bapak Eko Hadianto SPD. Waktu disilahkan. Ya, terima kasih waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama yang saya hormati Ibu Haryati sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Sidoarjo 3. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan SD Sidoarjo 3. Pada kesempatan siang hari ini ya, saya akan menyampaikan ya tentang budaya positif ya. Jadi ini sebagai salah satu tugas saya dalam rangkaian tugas calon guru penggerak angkatan 11 hari ini ya. Terus untuk pertama ya, sebelum kita mulai, saya punya sedikit pantun atau satu ya, nggak banyak, tapi harus lihat dulu. Ya, nanti bilang catat ya. Meskipun waktunya udah siang, tapi ini tetap mulainya ya. Nah, pagi-pagi enaknya minum kopi.
tambah nikmat ditambah roti. Cakep. Apa kabar Bapak Ibu peserta diseminasi? Cakep. Salam sehat untuk kita hari ini. Cakep. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya kita menuju ke materi ya. Jadi terima kasih untuk yang pertama ya. Ya, kita mulai dengan senyum. Ya, ya kita meskipun ya kadang senyum itu gampang atau hal yang apa ya, murah, mudah dan tidak apa ya, berat ya. Ya, dan juga bernilai ibadah. Ya, oke. Ya, kita mulai dengan senyuman dulu. Oke. Kemudian selanjutnya mulai dari kesepakatan forum diseminasi. Nah, di sini ada beberapa yang saya tulis. Nah, yang pertama itu menghargai siapapun ya. Ya, jadi yang ada di ruangan ini terutama. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, berpakaiannya rapi dan sopan, jelas ya. Ya, sebagai bapak dan ibu guru tentunya di pendidikan, nah, kita juga memberikan contoh kepada anak didik kita. Kemudian yang keempat, boleh makan dan minum dengan tenang. Nah, ini silakan monggo apabila ada yang makan atau minum silakan ya. Kemudian ada yang mungkin ditambahkan dari yang ada di depan ini, dari bapak dan ibu guru, monggo silakan. Ada yang mau menambahkan mungkin? Cukup? Oke ya, terima kasih, cukup. Nah, ini selanjutnya, slide berikutnya, budaya positif ya. Kita mengenal budaya positif itu sudah lama ya. Ya, budaya positif. Jadi intinya kita melakukan kegiatan atau aktivitas yang sifatnya positif menuju ke arah kebaikan ya. Yang hal-hal yang baik tentunya. Di kesempatan kali ini ya, yang akan saya sampaikan itu meliputi ada 6 ya. Yang pertama itu disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam segitiga restitusi. Nah, di sini sebagai seorang guru atau pendidik kita ya, yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang tadi sudah saya sebutkan tadi ya, yang 1-6 tadi. Selanjutnya, nah kita mulai ke disiplin positif. Bapak dan Ibu guru, ya, istilah disiplin positif, ya, tidak apa ya, kita maksudnya tidak jauh-jauh, ya. Ini bisa seringkali kita terapkan di keseharian kita. Ya. Bapak dan Ibu guru bisa mencontohkan disiplin positif itu apa? Coba monggo silakan yang mau menjawab atau memberikan apa itu sih disiplin positif? Monggo Bapak dan Ibu guru silakan. Kalau menurut saya, disiplin positif itu adalah cara yang digunakan untuk membentuk sikap mandiri,
dengan pembentukan sikap. Contohnya, dengan pembentukan sikap anak menjadi mandiri, maka misalkan orang tua itu juga perlu membantu pembentukan sikap tersebut. Jadi dengan penerapan disiplin positif, maka orang tua akan menciptakan sikap mandiri tanpa adanya media dan hukuman. Begitu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri Hasti. Ya. Oke, kita berikan applause untuk Bu Putri ya. Ya. Selanjutnya mungkin ada yang berpendapat lain. Nah, tadi dari Bu Dwi Putri menyampaikan bahwa disiplin positif itu kemandirian, ya, dari apa istilahnya dimulai dari keluarga ya. Yang lain ada yang monggo yang menyampaikan? Oh ya Bu Siti. Disiplin positif kalau menurut saya itu pembentukan karakter seseorang. Nah, pembentukan karakter seseorang itu melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap saat. Ini contohnya banyak sekali, terutama di lingkungan anak-anak kita. Contohnya saja kita kalau ketemu dengan anak, kita mengucapkan salam, berjabat tangan, yang bisa disebutkan dengan 4S itu Pak. Senyum, salam, sapa. Gitu. Jadi pembentukan karakter yang lebih baik. Terima kasih Bu Siti. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Siti. Terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya ya, di depan sini yang sudah saya tuliskan ya. Jadi disiplin positif ya itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi anak itu bisa latihan bertanggung jawab ya, dan menumbuhkan kesadaran ya. Jadi apa yang dilakukan anak atau siswa itu berdasarkan kesadarannya itu sendiri ya. Jadi kita sebagai guru memang di sekolah itu mengajar ya, memberikan pendidikan kepada anak ya. Tetapi memang eranya sekarang ya, kita lebih ditekankan sebagai fasilitator Bapak Ibu ya. Jadi saya sendiri juga sedang latihan ya. Mari kita berlatih dan belajar bersama-sama di sini ya. Jadi pentingnya mengajarkan anak itu bertanggung jawab ya, sehingga ada atau tercipta nilai-nilai kebajikan yang lahir dari anak itu sendiri ya. Kita memang kadang masih apa yang melakukan apa, kamu harus ini nah, ya. Tapi itu ibaratnya dari orang lain, bukan atas kesadaran diri sendiri. Lanjut ya. Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan ya. Tentunya tindakannya selama berada di sekolah kita sebagai pendidik ya. Kita berharap disiplin positif ini juga tidak hanya dilaksanakan di sekolah saja, tetapi juga di lingkungan keluarga atau masyarakat ya, yang nantinya siswa itu akan menjadi manusia yang memiliki tanggung jawab ya. Jadi ketika mau melakukan apa ya, itu harus bisa apa nantinya akibatnya bagaimana dan tanggung jawabnya seperti apa
Dan apabila dilakukan itu efeknya itu bagaimana tadi, ya, memberikan dampak yang baik atau positif atau yang negatif. Nah, ya. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, ini di sini jadi murid itu betul-betul memahami dan menyadari motivasi internal. Ya, motivasi internal itu berarti motivasi dari dalam, ya, dirinya sendiri. Kalau eksternal itu kan banyak, ya, dari guru, dari teman, dari keluarga, ya, tuh. Bukan akibat paksaan. Nah, ini yang agak sulit, ya, untuk memberikan kesadaran. Tetapi bagaimanapun sulitnya kita harus tetap mencoba dan berusaha, ya, memberikan yang terbaik bagi anak didik kita. Pujian, motivasi pujian itu betul. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu Guru betul apa tidak? Perlu atau tidak? Perlu. Oke, ya. Pujian ataupun hukuman. Nah, ini dua hal ini itu yang sering ibaratnya saya sendiri itu lakukan. Ya, memberikan pujian, memberikan motivasi pada anak, ya. Tetapi itu juga dengan mungkin cara penyampaian pujian dan hukuman Bapak dan Ibu Guru dengan saya juga berbeda mungkin, ya. Selanjutnya, nah, kita masuk ke 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Jadi disiplin positif yang tadi disampaikan di atas, ya, itu akan melahirkan ke-6 karakter. Jadi tadi yang betul yang disampaikan oleh Bu Siti. Jadi disiplin positif itu akan melahirkan karakter bagi anak. Nah, karakter itu, ya, kita berusaha untuk membentuk kepada anak sejak dini, ya, dari usia sekolah dasar. Nah, itu yang harus tetap dilatih dan dilakukan secara kontinu, ya. Jangan ibaratnya apa ya, menyerah di tengah-tengah jalan, ya. Anaknya udah seperti itu, ya, udah lah, ya, dan sebagainya. Tapi bagaimana solusi untuk anak itu karakternya itu bisa lebih baik. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini tentunya tidak lepas dari keseharian kita, ya. Jadi mengimani, ya, atau beribadah, ya, sesuai agamanya masing-masing, ya. Adanya Tuhan yang satu, ya, kalau kita kepada Allah, ya, dibuktikan dengan, ya, melakukan sholat 5 waktu, ya, sholat sunnah, berpuasa, ya, dan lain sebagainya. Mandiri, nah, ini mandiri, melatih untuk bertanggung jawab atas, ya, atas tindakan atau proses, ya, prosesnya, ya, dalam kegiatan pendidikan. Jadi mandiri itu melakukan segala sesuatu atas hasilnya itu sendiri, ya. Jadi bukan atas hasil dari orang lain atau temannya. Berkebinekaan global, ya, kaitannya dengan kebudayaan atau budaya
kultur yang ada di lingkungan sekitar. Ya. Jadi kita tidak meninggalkan budaya-budaya yang ada di sekitar kita, lalu mengikuti budaya-budaya dari luar negeri umpamanya. Ya. Kemudian bergotong royong. Nah, gotong royong itu untuk melatih kepedulian, ya, peduli, ya, bekerja sama, ya, terhadap atau sesama manusia, ya. Ketika ada yang mengalami kesulitan, ya, yang perlu dibantu, ya kita bantu. Kemudian kreatif, ya, melakukan sesuatu itu atau hal itu betul-betul murni atas apa? Iya, originalitas, original, ya, asli, ya, hasilnya itu dari dia sendiri, ngomongnya. Ketika berkreasi, ngomongnya membentuk kerajinan apa itu berasal dari hasil karyanya sendiri, handmade umpamanya. Kemudian bernalar kritis. Nah, bernalar kritis itu berarti anak jadi ada informasi kemudian diolah, ya, ya. Jadi tidak langsung apa yang melakukan tindakan dan sebagainya, tapi informasi datang, diolah, dievaluasi, kemudian disimpulkan. Ya. Contohnya kalau umpamanya ada berita hoax, ya Bapak Ibu, sering kali lah di HP atau di medsos itu banyak sekali berita hoax. Kadang kita langsung, ini ada berita, langsung disebarluaskan. Ya. Jadi tanpa harus mendalami apakah informasi itu betul atau tidak. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Nah, ini kita masuk ke motivasi, ya. Jadi menurut Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu bagaimana? Motivasi, ada yang bisa berpendapat? Monggo silahkan di motivasi. Ada? Yo, coba Budaya, monggo. Ya, Bu. Benon siniane. Motivasi berarti kan dorongan, ya. Motivasi perilaku berarti dorongan manusia itu untuk berperilaku. Kita itu berperilaku itu karena motivasinya apa? Mungkin seperti itu ya Mas Eko ya. Iya. Mungkin kita berperilaku seperti itu untuk melindungi diri. Misalnya Pak Khairul berperilaku sakit kok tidak mau berobat, kenapa? Itu kan karena ada motivasinya. Mungkin untuk melindungi diri dari keluarganya kok nggak melindungi diri, bisa juga mungkin bernyaman gitu ya. Seperti itu mungkin pakai kok. Nah, mungkin yang lain bisa nambahin. Sedikit. Terima kasih Bu Han. Ya, tepuk tangan untuk Bu Han. Terima kasih. Ada yang lain mungkin yang bisa menambahkan? Monggo silakan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Nah, pada slide yang ini ya, yang di depan, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi dorongan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Haryati, ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, motivasinya, berarti ada dorongan kalau saya tidak melakukan hal itu atau
tidak disiplin, maka saya akan dihukum umpamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, saya harus maunya juara satu supaya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini yang kadang masih dilema ya. Kita lakukan kadang ke anak supaya timbul motivasi ya yang lebih. Itu bagaimana caranya? Kadang anak ada, saya mau melakukan Pak, tapi harus ada ininya. Nah, itu kan juga termasuk ini ya. Jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang tiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi supaya mengikuti orang yang apa yang orang inginkan. Ya, contoh umpamanya Bu Siti, ya, saya mengikuti Bu Siti, ya, apa keinginannya Bu Siti, ya, berarti kan motivasinya yang nomor 3 ini, ya, agar atau menjadi orang yang mereka inginkan, ya. Selanjutnya, nah kita masuk ke keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas ini itu mungkin hampir mirip dengan peraturan kelas. Ya, peraturan kelas itu kita sudah lama ya, yang di sekolah itu pasti ada peraturan. Nah, sekarang kita pelajari bersama di sini keyakinan. Lanjut. Di sini keyakinan sekolah atau kelas, guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, kesepakatan. Ini sepakat aturannya apa? Tadi kan di depan saya sudah sampaikan. Jadi kesepakatan kita hari ini bagaimana? Ya, ibaratnya itu kan sekedar contoh atau pematik bagi kita ketika mungkin ada pendapat yang lain bisa ditambahkan. Ketika sama, berarti ya kita pakai ya, itu. Ya. Selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya. Jadi ibaratnya pernyataan itu tidak bukan seperti larangan, ya. Larangan contoh tidak boleh. Nah, ya umpamanya jadi ada kata-kata tidaknya di depan atau jangan. Itu yang dulu kita pelajari sama-sama di sini, yang itu bisa diterapkan, kita terapkan bersama-sama ya di lingkungan sekolah kita. Ya, selanjutnya. Nah, ini ada contoh ya yang saya buat waktu di kelas 5 ya, untuk kelas 5. Jadi kata-kata yang dipakai ya, jadi ada disiplin waktu dengan tepat waktu, ya. Kemudian menjaga kebersihan dan keindahan kelas, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas ya, atau tanggung jawab, ya. Berpenampilan bersih, rapi dan sopan. Kemudian bersikap sopan dan budaya 5S.
Selanjutnya bersikap jujur, saling tolong menolong dan menghargai yang lain. Nah, selanjutnya yang di sebelah sini, oke. Setiap anggota kelas itu keyakinan kelas yang dicapai atau yang disepakati itu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Ya. Terus yang berikutnya saling bersikap positif. Terus senantiasa menjaga diri yang terbaik. Ya, kemudian apa? Percaya dan menghormati ya orang lain serta barang miliknya. Nah itu kan kadang anak itu sering bermain, ya bermain, ada yang tasnya disembunyikan, ada yang sepatu, ya kadang sampai jam pulang sekolah ada yang belum ketemu. Nah itu. Terus ada yang sikap hormat dan bekerja. Nah, sikap hormatnya itu ada meliputi meyakini bahwa menghormati semua orang dan barang milik orang lain, ya. Terus yang bekerja, kami meyakini coba diperbesar. Iya. Jadi plus tanda plus. Atas. Nah, kita tiba ke ice breaking. Nah, ice breakingnya itu apa? Nah, saya nanti minta Bapak dan Ibu Guru berdiri berhadapan-hadapan, tetapi dengan membawa ballpoint satu di tangan kanan. Ya, masing-masing ambil ballpointnya berhadapan-hadapan di sini di depan. Nah, boleh yang tidak Bapak silakan, ini ada pulpen. Ya. Oke. Yuk Bapak dan Ibu Guru semuanya berdiri berpasangan. Ya, berpasangan. Ya, oke. Ya, berpasangan. Permainannya ya namanya tangkap tangan dan tangga. Jadi nanti kalau pas saya bilang tangan berarti pegang tangan, ya tangan. Nah tangan, kalau tangga lutut. Lututnya sendiri Ya lututnya sendiri. Lututnya sendiri Bu. Ya oke. Kalau tangkap berarti bolpen yang ada di depannya dengan cepat tangkap, ditangkap. Oh, ditangkap. Iya, ditangkap. Sendiri. Ya. Jadi tangan yang kanan pegang bolpen, yang kiri nanti menangkap. Nah, nanti yang tangkap yang di depannya. Iya, direbut. Ya, direbut. Yang pegang bolpen itu yang tangan kanan. Nah, semuanya tangan kanan. Nah, ya kita coba ya. Ya, nah, kalau saya bilang tangan, pegang tangan. Nah, tangga, lutut, tangkap. Nah, ya,
Oke, siap. Ayo. Tanggal pegang lutut. Yang tidak memegang bolpen, yang pegang lutut. Ya. Oke, siap. Oke. Tangan. Tangga. Tangan. Belum. Oke, siap. Langsung dilepas kalau sudah, ya. Tangga. Tangan. Tangkap. Oke, ya, terima kasih Bapak Ibu, silakan boleh duduk lagi. Ya, terima kasih tadi sudah SBG sekedar untuk memberi semangat kita meskipun sudah siang, ya, dan mungkin nanti ada aktivitas yang lain. Kita lanjutkan untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kita manusia bukan Bapak Ibu. Manusia, ya. Ya, kebutuhannya banyak sekali, ya. Oke. Ada yang bisa menyebutkan kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Sandang, papan, pangan, ya, itu yang pokok, ya, yang utama. Ya. Di sini yang akan kita pelajari, ya, tentunya kebutuhan yang ada kaitannya dengan pendidikan yang ada di sekolah bagi siswa-siswa kita, ya, atau anak didik kita. Yang berikutnya. Pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, jadi siswa itu ketika melanggar, ya, atau bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, kebaikan, ya, pada umumnya itu karena mereka itu ada sesuatu yang kurang, ya, ada yang kurang dalam memenuhi kebutuhannya. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, di situ ada 5, ya. Yang pertama itu bertahan hidup. Ya, bertahan hidup berarti kita harus makan dan minum. Itu untuk mempertahankan kehidupan. Nah, terus kasih sayang dan rasa diterima. Oke, kembali ke nomor 1, bertahan hidup. Nah, tadi kan ada makan dan minum. Contoh yang kita temukan di kelas ibaratnya. Ya, contohnya ada siswa yang mengambil makanan atau minuman temannya, ya, itu juga termasuk bertahan hidup, ya. Atau juga dengan kasih sayang dan rasa diterima, ya, karena kurang rasa sayang, ya, ini dari orang tuanya, dari teman, dari gurunya, ya, sehingga siswa atau anak tersebut itu apa? Iya, melakukan tindakan tersebut agar mendapatkan kasih sayang, ya, ya, dikarenakan guru, dikarenakan kancane, karena gurune, ya, ya, caper, ya. Yang ketiga, penguasaan kuasa, ya. Mungkin muridnya atau anaknya itu besar, jadi menguasai
itu nanti pada wedi, ya. Contohnya itu sama. ada mungkin yang kelas 2 mungkin ya benar ya takut. Nah, sekarang kelas 2 mungkin itu banyak itu yang mungkin puasa itu kok. Nah, kada wedi ya. Takuti. Nah, itu penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Ya. Kebebasan itu jadi bebas. Ya. Kemudian karena bebas itu dirinya itu yang melakukan ya bebas. Ya. Nah, yang kelima itu kesenangan. Nah, itu kesenangan. Jadi melakukan hal itu karena nanti ya karena saya senang. Ya, meskipun akhirnya itu bagaimana ya, entah itu nangis atau apa dipanggil ya, kembali lagi ke anaknya. Lanjut. Nah, ini contoh ya. Jadi pas guru kelas 5 di sini guru setia ya, guru wali kelas 5 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Adit. Beberapa anak telah mengeluhkan Adit yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Setia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Adit melakukan itu? Ada yang bisa menjawab? Monggo silakan. Yang pertama ini, apa yang akan Anda lakukan? Coba. Iya. Monggo Bu Siti. Kalau menurut saya sebagai ibu setia, maka diberi pengarahan Adit itu beri nasihat supaya untuk hari besoknya itu membawa bekal sama seperti temannya. Dan untuk saat ini untuk anak yang membawa bekal itu untuk memberikan berbagi pada Adit tersebut. Seperti itu Pak, kalau menurut saya seperti itu setia. Ya, oke. Terus itu dijawabnya apa itu? Alasan Adit melakukan hal itu tadi yang di atas itu kan ada Iya, alasannya karena tidak sesuai dengan harapan Adit. Yang harapannya Adit membawa bekal, dia tidak membawa bekal, maka dengan berbagai cara dia akan menguasai temannya yang membawa bekal itu. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya kok Bu Setia sendiri ya. Monggo. Terima kasih. Mungkin ya sama seperti Ibu Siti ya, kita memberikan nasihat ya agar Adit ya untuk lain waktu itu membawa bekal sendiri. Dan alasannya kenapa Adit itu melakukan hal seperti itu mungkin karena dari rumah dia nggak membawa bekal, jadi dia belum sarapan dan untuk memenuhi kebutuhan makannya, kehidupannya, nah dia nggak bawa uang saku seperti itu, jadi meminta mengambil punya temannya. Mungkin seperti itu. Mungkin nambahin Mas. Iya, Ya, monggo. saya jadi Silakan. penasaran. Di situ berarti saya berbilang. Ibu Setia guru wali kelas 5 sedang menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas. Beberapa anak telah mengeluhkan Adit yang sering kali, berarti bukan hanya hari itu ya, karena sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Setia, apa yang Anda lakukan? Mungkin yang pertama kita harus mencari tahu dulu mengapa kok Adit melakukan hal itu. Mungkin yang pertama seperti itu. Mungkin dari tadi kan ada kebutuhan dasar ya. Apakah yang menyebabkan Adit itu tidak membawa bekal? Apa memang benar-benar karena di rumah tidak ada bekal? Ini pertanyaan yang pertama seperti itu. Bisa juga, lah saya tidak membawa bekal, lah saya nanti minta ke temannya biar saya dianggap jagoan. Bisa kan? Bisa. Bisa juga yang ketiga, saya nggak bawa bekal lah biar nanti bu guru memperhatikan saya. Nanti kan bu guru menjadi lebih sayang sama saya. Mungkin seperti itu ya. Jadi kita perlu tahu mengapa si anak itu
tidak membawa bekal. Baru dari situ mungkin kita bisa mencari solusinya biar anak itu tidak melakukan hal itu lagi. Demikian, terima kasih Mas. Ya. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya. Nah, ini ada beberapa alasan ya. Jadi yang tadi di depan sudah disampaikan ada 5 ya, 5 kebutuhan dasar. Nah, ini alasan yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh adik adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Nah, jadi ini yang pertama, jadi kebutuhan dasar yang pertama. Selanjutnya, alasan adit yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, jadi ini mencari perhatian. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi. Jadi salah ya. Dipenuhi adit adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Ini apa tadi Bapak Ibu? Berarti penguasa. Maka sebetulnya ini editannya, adit sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kemudian alasan adit yang keempat, karena dia merasa bosan ya, dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah ya. Ini alasannya, jadi ada membawa bekal dari rumah, tapi karena bosan ya, menunya yang dibawakan oleh ibunya ya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba ya, mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam ya. Teman yang satu, dua, yang lain kan beda-beda, yang dikumpulkan jadi banyak ya. Maka adit sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan ya, bebas melakukan semaunya sendiri ya. Alasan adit yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal ya, senang mendalam kancane pada kesel ya, jengkel, anasi nangis ya, dan sebagainya. Jadi yang membuat senang itu karena ekspresi dari teman-temannya ya. Jadi adit berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan ya. Lanjut. Nah, kita lanjut ke posisi kontrol restitusi ya. Jadi kita sebagai pendidik ada beberapa kita memposisikan diri ya dalam memberikan kontrol terhadap anak. Lanjut. Ada 5 posisi kontrol yang disampaikan. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nah, ini guru sebagai penghukum. Bapak Ibu pernah melakukan? Pernah ya. Kemudian contoh, ada salah satu guru umpamanya ya, ada salah satu guru ya yang menggunakan posisi kontrol restitusi ya. Ini sebetulnya sudah biasa kita lakukan ya, biasa kita lakukan dalam keseharian yang mendidik siswa ya. Ya, ketika ada yang datang ya, tidak membawa topi umpamanya dalam
upacara umpamanya ya, atau sepatunya tidak itu langsung dihukum ya. Kamu tidak memakai sepatu, umpamanya sepatu hitam, tidak memakai topi, langsung dihukum, suruh nyapu, suruh lari keliling lapangan, nah, ya membersihkan WC, itu malah membantu sekolah ya. Tapi ini memposisikan yang nomor satu. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah ya, merasa bersalah. Jadi kalau kamu ibaratnya melakukan hal yang tidak baik, nanti nilainya atau nanti ibu atau bapak dan ibu guru akan kecewa, nanti orang tua kamu akan kecewa, sedih. Nah itu, ini memposisikan yang nomor dua ya, merasa bersalah ya. Yang ketiga, teman ya, itu guru memposisikan sebagai teman ya. Memang tidak salah memposisikan ya, tetapi kadang kalau kita memposisikan sebagai teman, ada murid atau siswa yang terlalu akrab dengan kita, jadi bagaimana Bapak Ibu? Karena perilaku atau sikapnya itu kan ada, iya bisa manja, bisa malah kadang iya rujak dan lain sebagainya. Yang keempat ya, guru sebagai pemantau ya. Jadi posisinya itu memantau, cuma melihat ya dan memperhatikan siswanya. Terus yang kelima ada guru sebagai manajer. Nah, ini yang kelima ini yang perlu kita sama-sama belajar. Lanjut. Nih, ada tabel di depan ya, jadi ada motivasi ya. Ada motivasi itu ada dari yang pertama kontrol dari luar, ada yang gagal dan berhasil, kemudian yang kontrol diri itu berhasil. Yang pertama itu menghindari hukuman, mengharapkan imbalan, menghargai diri sendiri. Nah, ini terus dibagi menjadi 5 ya, 5 posisi. Yang pertama, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir ya. Ya. Itu sebetulnya tidak jauh ya. Iya. Terus pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan ini itu dan sebagainya. Seharusnya ibu kecewa sama kamu, saya kecewa sama kamu ya. Dan ya, teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya ya, membuat alasan ya. Pemantau menghitung dan mengukur. Ini bukan menghitung dengan jari ya, jadi menghitung dan mengukur setiap siswa dalam pembelajaran. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi mengajukan pertanyaan, kemudian siswa itu berusaha untuk menjawabnya. Berikutnya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Awas ya. Terus membuat merasa bersalah. Kamu seharusnya, ya, kamu sudah tahu, ibu lama sekali mengatakannya, ibu stres. Teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Nah, ingat, tidak, ibu pernah batuk. Terus pemantau, apa peraturannya? Nah, ini mengingatkan. Nah, kalau peraturan kaitannya dengan peraturan kelas atau sekolah, ya. Kalau manajer, apa yang kita yakini? Nah, tadi yang di depan, apa yang kita yakini? Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Terus apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi ketika melakukan kesalahan, jadi berusaha memancing siswa itu untuk apa?
setelah melakukan ini, terus kamu itu bagaimana? Ya, hasilnya memberontak. Ya, kalau penghukum menyalahkan orang lain, berbohong, membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Teman, ketergantungan. Ya, kalau udah kayak teman itu ketergantungan, jadi apa-apa kalau nggak sama guru itu, ya. Menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau lagi dipantau, baru menyesuaikan. Diawasi dengan guru gitu. Ya. Apalagi kalau pas ujian, ya, diawasi. Yang manajer itu menguatkan pribadi. Selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian membuat rasa bersalahnya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid teman ya, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Yang manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian yang berikutnya, murid berkata, penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu. Kemudian, maafkan saya, itu membuat rasa bersalah. Teman, saya pikir bapak, ibu, teman saya ternyata begitu. Kemudian pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Nah ini, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid, yang penghukum mengulangi kesalahan, kemudian merasa sadar diri, kemudian yang teman lemah, tidak mandiri, tergantung. Pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ini kan kalau tidak ada hadiahnya itu, ya, jadi nantinya tidak ada motivasi. Yang manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Yuk, lanjut. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, ya Bapak Ibu. Ya, jadi ada kita mengenal 5 tadi. Nah, kita harus memposisikan yang nomor 5 ini. Ya, lanjut. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Lanjut. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Lanjut. Nah, segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Lanjut. Pertama, menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Lanjut. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik
pada dirimu sendiri. Dan ini menstabilkan. Jadi kesalahan itu jangan ditambah salah, tetapi distabilkan dulu emosi dari siswanya itu. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, tadi kebutuhannya ada berapa Bapak Ibu? Kebutuhan 5 kebutuhan dasar ya. Ya. Kemudian sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Lanjutnya, validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan. Ini menanyakan alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini untuk validasi tindakan yang salah. Lanjutnya, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Lanjut. Menanyakan keyakinan, contohnya apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nah, keyakinan, mengingatkan. Nah, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi kita kembali ke 6 yang sudah saya sampaikan di atas, ya. Jadi sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, ya, dan harus memenuhi konsep-konsep inti dari ke-6 di depan. Lanjut. Oke, ya. Terima kasih untuk perhatian dan waktunya, ya, bagi saya. Demikian, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa mulai kita untuk bergerak dan saling menggerakkan, ya, sebagai insan pendidik. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Pak Eko Hardianto, SPD, yang telah mendiseminasikan budaya positif kepada kita semua. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, ya Bapak Ibu. Ya, monggo apabila ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu semuanya, nanti Mas Pak Dian atau Ibu Kepala Sekolah nanti bisa memberikan masukannya. Monggo. Terima kasih atas yang diberikan kepada penanya. Di sini saya tidak akan menanyakan yang macam-macam. Ini dari yang disampaikan oleh Pak Eko, saya merasa terima kasih sekali, sangat bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri. Nah, ini semuanya ini dalam hal pendidikan. Kalau saya lihat di sini isinya itu hal pendidikan.
memang antara guru itu memang wajib antara mengajar dan mendidik. Mengajar itu lebih mudah daripada mendidik. Nah, di era sekarang seperti ini, terutama guru antar murid, guru dengan guru. Nah, apakah ini sama? Kalau guru dengan guru kan ada pendidikan mendidik kepada muridnya. Apakah kita juga sama antara guru sesama guru? Apakah ada pendidikannya seperti itu, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti untuk masukan dan pertanyaannya. Jadi saya mencoba menjawab ya Bu. Ya, menurut sepengetahuan saya, kalau guru mendidik ke guru itu sejauh ini belum ya Bu. Cuma kita bukan mendidik, kita berbagi dan bersama-sama untuk saling belajar ya di sini. Ya, jadi tidak ada istilahnya ibaratnya saya mendidik ini apa terus yang itu si A si B dan sebagainya, itu bukan seperti itu. Tapi kita berusaha untuk saling, kita bersama-sama berkolaborasi dalam tentunya apa? Ya meningkatkan pendidikan tentunya di sekolah kita ya Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oh, ada tambahan untuk masalah tadi dengan pendidikan Ibu, mungkin istilahnya bukan pendidikan ya, bukan antara satu guru mendidik guru yang lain. Sedangkan kepala sekolah saja juga tidak boleh mendidik guru ya. Mungkin di sini adalah kita antara guru dengan guru, kita adalah sebagai rekan. Dimana di situ mungkin apabila satu rekan guru mengalami kesulitan, mungkin bisa bertanya. Tetapi bertanya itu juga bukan berarti yang nanti menjawab itu lebih pintar Bu, tetapi kita belajar bersama, mencari solusi bersama. Dengan mungkin apabila dia malah kesulitan mengungkapkan pada yang lainnya, dengan berbincang, mungkin yang merasa kesulitan juga nanti akan menemukan ide untuk mengatasi masalah itu. Jadi kita belajar bersama, berbagi bersama. Seperti itu Bu Murni. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Eko. terima kasih Tuhan untuk Monggo. Mau ada yang lain? Sudah cukup? Eko? Ya, terima kasih. Ya, demikian acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11. Semoga apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 itu bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Amin. Ya. Untuk selanjutnya, ya akhir kali saya mohon maaf apabila banyak salah dalam perkataan dan tutur kata saya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk selanjutnya kita tutup acara pada hari ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Eko Hadianto yang telah memberikan diseminasi tentang budaya positif kepada kami. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Semoga nantinya saya dan teman-teman dapat menerapkan dan melaksanakan budaya positif di SD Sidorip 3 ini, sehingga nantinya akan membawa kemajuan dan tentunya yang paling penting akan terbentuk karakter profil pelajar Pancasila pada siswa-siswi di SD Negeri Sidorip 3. Terima kasih sekali Mas Eko. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Hadianto yang telah menyampaikan
diseminasi yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk kita sebagai pendidik. Kita akan berbangkit, kita akan tergerak, dan akhirnya kita akan semuanya saling menggerakkan di pendidikan, khususnya di SD Sidoarjo 3 ini.